Kecantikan perempuan mengalahkan kesaktian. Legenda Sunda Jawa. Yang pertama, Dayang Sumbi atau Rarasati, putri Sunda yang sangat cantik jelita. Legenda ini biasanya disandarkan pada naskah Pujangga Manik yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Dayang Sumbi adalah putri Raja Perbangkara, Raja Besar Tatar Pasundan, dari seorang permaisuri yang bernama Wayungyang. Kecantikan Dayang Sumbi terkenal hingga ke mancanegara, sehingga mengakibatkan para raja dan pangeran saling berebut dan berperang ingin memperistri Dayang Sumbi. Dikarenakan banyak raja dan pangeran yang mati terbunuh dalam perang merebutkan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di tengah hutan di sebuah bukit. Dalam hutan tersebut, Dayang Sumbi bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Tumang. Kemudian mereka menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Jakasona atau Sang Kuryang. Ketika Sang Kuryang beranjak remaja, diajak berburu oleh ayahnya, tetapi anak panahnya melesat salah sasaran mengenai ayahnya sendiri, sehingga menyebabkan ayahnya mati. Maka Dayang Sumbi pun marah dan mengusir Sang Kuryang. Sang Kuryang pergi berkelana dan berguru kepada banyak pertapa sakti, sehingga Sang Kuryang menjadi pemuda sakti. Singkat cerita, Sang Kuryang berkelana ke sana kemari. Di tengah hutan belantara Sang Kuryang bertemu seorang wanita yang sangat cantik jelita. Maka Sang Kuryang langsung jatuh cinta kepadanya. Padahal wanita itu adalah ibu kandungnya sendiri, yaitu Rarasati atau Dayang Sumbi. Untuk menolak cinta Sang Kuryang, maka Dayang Sumbi membuat syarat-syarat yang sangat berat agar putranya itu tidak sanggup. Dayang Sumbi bersiasat meminta agar Sang Kuryang membuatkan perahu dan telaga atau danau dalam waktu 1 malam dengan cara membendung aliran sungai Citarum. Sang Kuryang menyanggupinya dengan bantuan para kuryang atau makhluk halus. Tetapi Sang Kuryang gagal karena beberapa hal. Akhirnya Dayang Sumbi. Kesesuaian cerita. Dalam naskah Pujangga Manik disebutkan bahwa Wayungyang, permaisuri Raja Perbangkara, adalah jelmaan dewi yang dikutuk menjadi babi atau celeng. Tumang, suami Dayang Sumbi, adalah jelmaan seorang dewa yang dikutuk menjadi anjing. Sedangkan Dayang Sumbi beralih rupa menjadi bunga jaksi dan Sang Kuryang ngahiang atau menghilang ke alam gaib. Legenda ini berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Untuk lebih jelasnya, bisa ditanyakan kepada para ahli sejarah dan budaya. Wanita tercantik yang kedua, yaitu Putri Roro Jonggrang. Putri Roro Jonggrang adalah sebuah legenda atau cerita rakyat populer yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, Indonesia. Cerita ini mengisahkan cinta seorang pangeran dari kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso kepada seorang putri yang sangat cantik jelita dari kerajaan Boko yang bernama Roro Jonggrang. Kisah cinta ini berakhir dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukannya. Dongeng ini juga menjelaskan asal mula yang ajaib dari Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Boko, dan Arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan. Roro Jonggrang artinya adalah darah atau gadis
langsing. Dikisahkan bahwa Prabu Boko memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Untuk memperluas kerajaan, Prabu Boko menyerukan perang kepada kerajaan Pengging. Pertempuran meletus di kerajaan Pengging. Demi mengakhiri perang, Raja Pengging yang bernama Prabu Damarmoyo mengirimkan putranya yang bernama Bandung Bondowoso untuk menghadapi Prabu Boko. Berkat kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Boko. Setelah gugurnya Prabu Boko, Pangeran Bandung Bondowoso menyerbu masuk ke dalam keraton kerajaan Boko. Di dalam keraton itu, Bandung Bondowoso terpikat oleh kecantikan Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso pun segera melamar sang putri, tetapi sang putri Roro Jonggrang menolaknya. Karena Roro Jonggrang tidak mau menikahi seorang lelaki yang telah membunuh ayahandanya. Karena terus dibujuk rayu oleh Bandung Bondowoso, akhirnya Roro Jonggrang bersedia dipersunting dengan dua syarat yang mustahil untuk dikabulkan. Syarat pertama, Bandung Bondowoso harus membuatkan sumur yang dinamakan Sumur Jolotundo. Syarat yang kedua, Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupi kedua syarat tersebut. Pertama, ia berhasil menyelesaikan Sumur Jolotundo berkat kesaktiannya. Setelah sumur selesai, Roro Jonggrang berusaha memperdaya sang pangeran agar bersedia masuk ke dalam sumur untuk memeriksanya. Setelah Bandung Bondowoso turun dan masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang segera memerintahkan pasukannya untuk menutup dan menimbun sumur dengan batu-batu. Akan tetapi, Bandung Bondowoso berhasil keluar dengan cara mendobrak dan menjebol timbunan batu-batu berkat kesaktiannya. Bandung Bondowoso sempat marah, namun segera tenang karena terpikat dan tergila-gila oleh kecantikan dan rayuan Roro Jonggrang. Dan untuk mewujudkan syarat yang kedua, Bandung Bondowoso memanggil makhluk halus, jin, setan, demit, perewangan dari perut bumi. Dengan bantuan mereka, Bandung Bondowoso berhasil menyelesaikan 999 candi. Namun, ketika Roro Jonggrang mendengar kabar bahwa candi yang ke-1000 hampir selesai, Roro Jonggrang berusaha menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang membangunkan dayang-dayang istana dan perempuan-perempuan desa untuk mulai menumbuk padi dengan antan, serta memerintahkan agar gundukan jerami dibakar di sisi timur. Suara antan yang bertalu-talu mengesankan bahwa aktivitas subuh telah dimulai. Sementara cahaya dari timur memberi kesan bahwa sebentar lagi matahari akan terbit, sehingga para makhluk halus segera lari dan bersembunyi kembali ke dalam perut bumi. Akibatnya, hanya 999 candi yang berhasil dibangun oleh Bandung Bondowoso, sehingga usaha Bandung Bondowoso gagal. Tetapi setelah mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Roro Jonggrang, maka Bandung Bondowoso amat murka dan marah serta mengutuk Roro Jonggrang agar menjadi batu. Roro Jonggrang pun berubah menjadi arca terindah untuk mengenapi candi terakhir menjadi yang ke-1000.